Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai konsep matematika yang dikaji oleh Apollonius dan konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Biografi Apollonius. Apollonius of Perga adalah seorang matematikawan besar Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 262 sebelum Masehi sampai 190 sebelum Masehi. Ia lahir di kota Perga, wilayah Papilia, atau sekarang bagian dari Turki. Karena berasal dari Perga, ia dikenal dengan nama Apollonius of Perga. Polonius diperkirakan belajar di pusat ilmu pengetahuan terkenal yaitu A Library of Alexandria dan Museum of Alexandria. Karya paling terkenal Apollonius adalah Conics atau irisan kerucut. Konsep yang dikaji Apollonius yang pertama yaitu irisan kerucut atau konik, mengkaji kurva yang terbentuk dari irisan sebuah kerucut dengan bidang datar. Ia memperkenalkan istilah yang kita kenal hingga saat ini yaitu elips, parabola, dan hiperbola. Pertama, irisan kerucut. Sebuah bidang memotong kerucut ganda akan menghasilkan 3 jenis kurva. Yang pertama elips atau bidang sejajar alas kerucut. Yang kedua parabola, bidang sejajar salah satu garis pembentuk kerucut. 3. Hiperbola, bidang memotong kedua bagian kerucut. Yang pertama elips, sifat fokus pada elips yaitu jumlah jarak titik P atau titik pusat pada elips kedua fokus selalu konstan. Lalu ditemukan dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan A lebih dari B lebih dari 0. Yang kedua yaitu parabola, sifat fokus atau direktis. Jarak titik P pada parabola ke fokus sama dengan jaraknya ke direktis. Y kuadrat sama dengan 4px atau P lebih dari 0. Ketiga, hiperbola. Sifat fokus hiperbola, selisih jarak titik P pada hiperbola, kedua fokus selalu konstan, dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Inti pemikiran dari Apollonius yaitu menggunakan rasio, proporsi, dan sifat geometri untuk memahami bentuk kurva yang dihasilkan dari pemotongan kerucut. Hasil akhirnya melahirkan teori irisan kerucut yang elegan, sistematis, dan berpengaruh hingga saat ini. Teorema Apollonius, teorema geometri yang menghubungkan panjang garis median suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya. Pernyataan teorema, misalkan segitiga ABC dengan sisi A sama dengan BC, B sama dengan CA, dan C sama dengan AB, jika MA adalah panjang median dari titik A ke sisi A, maka berlaku MA kuadrat sama dengan 2B kuadrat ditambah 2C kuadrat dikurang A kuadrat per 4. Kegunaan teorema Apollonius, menghitung panjang median jika sisi segitiga diketahui. Yang kedua digunakan dalam pembuktian geometri dan masalah optimasi. Yang ketiga berguna dalam berbagai aplikasi, yaitu fisika, teknik, navigasi, dan informatika. Teorema Apollonius adalah salah satu hasil elegan dari geometri klasik Yunani yang menunjukkan hubungan mendalam antara panjang sisi segitiga dan garis-garis istimewanya. Apollonius of Perga menggunakan geometri, khususnya teori irisan kerucut atau conic section untuk menjelaskan lintasan planet dan benda langit. Gerakan planet dapat dibentuk sebagai kurva irisan kerucut, elips, lingkaran, parabola, atau hiperbola. Dalam astronomi, orbit planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Dapat kita perhatikan untuk orbit planet berbentuk elips. Dalam bentuk elips, planet tidak bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan lingkaran sempurna, melainkan pada jalur lonjong dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips. Bentuk orbit ini menjelaskan mengapa jarak planet terhadap matahari dapat berubah selama peredarannya. Konsep tersebut kemudian disempurnakan oleh Johannes Kepler melalui hukum gerak planet dan menjadi dasar penting dalam astronomi modern untuk memahami pergerakan benda langit secara lebih akurat. Euclid
Euclid adalah matematikawan Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geometri. Diperkirakan hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi, mengajar matematika di Alexandria pada masa pemerintahan Raja Ptolemaios I. Karya monumental Euclid dalam perkembangan matematika adalah Elements, atau dalam bahasa Yunani yaitu Stoicheia. Karya ini dianggap sebagai salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah matematika, bahkan dalam sejarah ilmu pengetahuan secara umum. Konsep matematika yang dikaji Euclid yang pertama yaitu geometri bidang. Euclid memulai dari konsep paling sederhana seperti titik, garis, bidang. Dari konsep dasar ini, ia mengembangkan pembahasan tentang sudut, segitiga, persegi, jajar genjang, dan juga lingkaran. Euclid juga membuktikan bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Bisa kita perhatikan sudut alfa, beta, dan gamma membentuk garis lurus, yang artinya alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, Euclid memberikan pembuktian geometris untuk hubungan sisi-sisi segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Konsep matematika selanjutnya yaitu geometri ruang. Dalam bagian ini, Euclid membahas bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan juga bola. Euclid menjelaskan sifat-sifat bangun ruang seperti jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut, serta hubungan antar bagian tersebut. Konsep luas permukaan dan volume. Euclid menghitung luas permukaan dan volume dengan pendekatan geometris. Untuk luas permukaan, menghitung jumlah luas seluruh sisi yang membentuk bangun. Untuk volume, menghitung banyaknya ruang yang dapat diisi oleh bangun. Pendekatan Euclid membagi bangun menjadi bagian-bagian kecil yang sama, kemudian menjumlahkan atau menghitung banyaknya bagian tersebut. Konsep matematik selanjutnya yaitu teori bilangan. Dalam Elements, Euclid juga membahas teori bilangan, yaitu cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat. Ia mengkaji bilangan prima atau bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Salah satu kontribusi yang penting Euclid adalah pembuktian bahwa jumlah bilangan prima itu tak hingga. Selain itu, ia juga mengembangkan metode untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB yang dikenal sebagai algoritma Euclid. Konsep selanjutnya yaitu proporsi dan perbandingan. Bagian ini membahas hubungan antara dua atau lebih besaran. Euclid menjelaskan bagaimana membandingkan panjang, luas, atau volume secara matematis melalui konsep rasio atau perbandingan dan proporsi atau kesetaraan dua rasio. Konsep yang terakhir yaitu pembuktian matematika. Ini adalah bagian paling penting dari karya Euclid. Ia memperkenalkan metode pembuktian deduktif, yaitu cara membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan logika berdasarkan aksioma atau kebenaran dasar dan definisi. Kesimpulan, Apollonius berfokus pada kajian irisan kerucut seperti elips, parabola, dan hiperbola. Pemikirannya menjadi dasar penting bagi perkembangan astronomi, fisika, dan geometri analitik modern. Euclid menyusun dasar geometri Euclidean melalui sistem aksioma dan pembuktian logis. Karyanya membentuk fondasi metode berpikir matematis yang masih digunakan hingga sekarang. Melalui karya mereka, matematika berkembang tidak hanya sebagai kumpulan perhitungan, tetapi juga sebagai ilmu yang tersusun secara logis, sistematis, dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.